Jumpa lagi dalam ibadah Anak PAUD Kasih Bangsa. Dan bagaimana kabar teman-teman? Tentunya semuanya baik ya, luar biasa. Nah, saat ini kita bersiap-siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya semuanya sudah siap ya? Oke, memulai ibadah ini kita akan berdoa. Let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. We want to worship and praise you. Holy Spirit, guide us and help us. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Nah, teman-teman semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, kita memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Hi everyone, how are you today? I am great, praise the Lord. Hari ini Miss Christine akan membagikan ayat Alkitab buat teman-teman semua yang terdapat dalam Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Sekali lagi ya, Miss akan perlahan dan teman-teman akan ucapkan bersama-sama di rumah ya. Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Sekarang Miss gerakannya dan teman-teman mengucapkan. Are you ready? 1, 2, 3. Mari kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Wah, hebat semuanya. Sudah bisa kan mengucapkannya? Mari kita ulangi sekali lagi. Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Yes, sekarang Miss Christine akan menyanyikan ayat ini. Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Puji Tuhan, ayat ini mengajarkan untuk kita semua tidak boleh takut, melainkan trust, percaya kepada Tuhan. Trust itu artinya percaya. Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku kepadamu aku percaya
sudah bisa menyanyikan dan menghafalkan Mazmur 31 ayat 14. Jangan lupa ya, terus diingat-ingat. Trust in the Lord. Percaya kepada Tuhan. God bless you. Nah, teman-teman semua, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Shalom teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu melindungi kita semua. Dan teman-teman semua sehat, kuat, pintar, dan selalu bersemangat. Wah, Miss Lydia jadi tambah semangat ini bertemu dengan teman-teman yang adalah seorang pangeran dan seorang putri kerajaan Allah yang rajin dan tekun dalam mengikuti setiap ibadah anak. Hari ini Miss Lydia akan mengajak kita semua untuk pergi ke medan peperangan. Bukan medan di Sumatera Utara ya, tapi medan peperangan. Berarti kita bertemu dengan banyak tentara dan berbagai jenis senjata perang. Wow, nanti pasti seru teman-teman. Kira-kira siapa yang berperang ya? Wow, ternyata yang berperang adalah kerajaan Israel dan kerajaan Filistin. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Dan orang-orang Filistin berdiri di sebelah sini dan orang Israel di sebelah bukit sana, lembah. Dan orang Filistin dan lembah di antara mereka. Tiba-tiba tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Wow, tinggi sekali, raksasa. Wow, tinggi sekali, raksasa. Dan Goliat memakai baju perang yang sangat lengkap teman-teman. Ada ketopong tembaga di kepalanya dan memakai baju sirah bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Wih, berat sekali baju sirahnya. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan baunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pisau tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wah, Goliat ini raksasa dengan senjata perang yang sangat lengkap. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah seorang Filistin dan kamu adalah hamba Raja Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun, aku mendapatkan daku." Wah, jika di antara kalian yang bisa melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli kamu dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hambaku. Dan aku menantang kamu hari ini
Hai barisan orang Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Raja Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Teman-teman, bagaimana ini? Tidak ada yang berani melawan Goliat. Berarti bangsa Israel akan kalah dong. Bangsa Israel kan umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya kalah. Kalau begitu, siapa yang bisa mengalahkan raksasa Goliat ini ya? Pasti ada seseorang yang Tuhan pilih untuk berani melawan Goliat. Hah, siapa orang itu? Nah, sekarang Miss Lydia ajak teman-teman ke padang rumput. Ada siapa ya kira-kira di sana? Ternyata Tuhan telah memilih seorang muda yang biasa menggembalakan kambing domba. Dialah yang akan menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Siapa namanya ya? Ada yang tahu? Benar sekali, namanya adalah Daud. Daud adalah seorang anak dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai anak 8 laki-laki. Pada zaman Raja Saul, orang itu telah tua dan lanjut usia. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Raja Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Anak yang ketiga adalah Sama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Raja Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Raja Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Isai berkata kepada Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu gandum ini seeva dan roti 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang 1 tanda dari mereka. Raja Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah terbanting tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya barang-barangnya. Lalu Daud menurun di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana ia bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sementara Daud berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gath. Mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang-orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya,
Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang akan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapa orang Filistin ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Kenapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya lah kepada Raja Saul, dan Raja Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Raja Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Raja Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Raja Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang mau menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang hina Allah kita yang hidup, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Lalu kata Daud, "Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Raja Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Raja Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya telah ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya, dan lalu mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak bisa berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihlah dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbanya dipegang tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Orang Filistin itu maju semakin dekat mendekati Daud. Orang Israel sangat ketakutan. Teman-teman, kira-kira Daud bisa tidak mengalahkan Goliat raksasa itu? Orang Filistin itu melihat Daud, ke arah Daud, serta melihat dia dan dihinanya karena ia masih. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihatnya dia, dihinanya Daud, "Aku dilawan dengan anak sekecil itu." Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud,
Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para alahnya orang Filistin, aku mengutuki Daud. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah yang hidup. Dan supaya jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud lari ke dalam musuh dan menemui. Lalu Daud memasukkan dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah muka Goliat ke dalam tanah. Wow, Tuhan itu dahsyat teman-teman, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Tuhan, teman-teman, kita harus percaya kita mempunyai Tuhan yang sangat dahsyat. Begitulah ceritanya teman-teman. God bless you. Halo anak-anak, pastinya lebih semangat ketika tadi menyaksikan cerita Daud. Dia menang, dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Karena siapa? Karena Tuhan. Ya, anak-anak bisa belajar juga dari kehidupan atau kisah daripada Daud ini. Daud bertekun, dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan keberhasilan, kemenangan kepada dia. Anak-anak juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan semangat dan sukacita ketika kita belajar di rumah. Ya, jangan bosan, ya, jangan malas-malas untuk belajar. Pasti Tuhan akan menolong kita semua. Anak-anak juga lebih semangat lagi. Tuhan pasti memberkati kita. Ya. Oke, pada saat ini kita akan berdoa, kita minta kepada Tuhan Yesus supaya kita lebih bersemangat lagi, tekun lagi untuk kita bisa belajar di rumah. Anak-anak lebih semangat lagi bersama dengan orang tua yang mendampingi di rumah masing-masing. Are you ready? Yes, kita akan berdoa, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami semua, anak-anak PAUD Kasih Bangsa, untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti belajar online, belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Berkati Miss, berkati anak-anak, berkati orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak di rumah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu. Yes, yes, yes.